Iya, iya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita mulai aja langsung ya. Silakan Umurwah dibaca. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala amma idza kanatil ma'siyatu allati fa'al ma'al bashari darban wa ma asbahahu fadhhab ilaihi wa makkinhu min ayyadribaka mithla ma darabtahu in kana 'ala dhahri fa'ala dhahri wa in kana 'ala ra'si fa'ala ra'si aw fi ayyi makanin darabtahu faliyaqtissa minka Fal yaqtassa. Fal yaqtassa. faliyaqtassa. Nah Ustaz, Iya, kisos. fal Iktasso, yaqtassu. iktaso ya nah Ustaz, iktaso ya irtahala Tassu. yartahilu Ifta'ala yafta'ilu ini. ifta'ala yafta'ilu Iya, ya. falyak Kan dia mudhaaf ya. Jadi fal yaqtassa Setnya di tasydid ya. Afwan Ustaz, suaranya putus-putus. Ini fal yaqtassa. Falyak Ya, dia madzum ya dengan lam amr ya. Ya, yaktaso minka liqaulillahi ta'ala subhanahu wajaza wajaza wajazid. ja'ati'an samithluha suratul syura al-ayatul arba'una wa liqaulihi famani famani atada alaikum fa'atadu alaihi bimithli ma'atada alaikum suratul baqarah al-ayatul mi'atul arba'atu wa tis'una wa in kana biqauli ay adiyatun bil qauli mitla an takuna qad sababtahu amaman nasi wa wabbahtahu wa ayyartahu fala budda an tadhhaba ilaihi wa tastahilla minhum bima tattafiqani alaihi hatta law qala la asmahu laka illa bikadza wa kadza minad darohimi fa'atihi ar-rabi'u an yakuna al-haqqu ghibatan ya'ni annaka takallamta bihi fi ghibatihi wa qadafta fihi nasi wa huwa ghaibun fahadihi talafa fihal ulama'u faminhum man qala la budda an tadhhaba ilaihi wa taqulu lahu ya fulanu inni takallamtu fika Watakula. Pokoknya wa atau taqula oh namun Ustaz wa taqula oh tadhhaba wa taqula la budda an tadhhaba ilaihi wa taqula lahu ya fulanu inni takallamtu fika indan nasi wa arjuka antas maha anni wa tuhal gimana? Watuhalilani. Halo? Halo, suaranya hilang. Umur nggak Halo. ada ceritanya Om. Suaranya hilang. Mungkin cuacanya kan di sana agak ini.
Urwah. Halo. Namun Ustaz, tadi jaringan mungkin Ustaz keluar. Ya, Pak Arjuka. Sampai situ saja waktu halilani. Iya. Tufasironi. Diartikan dulu. Adapun jika maksiat tersebut yang engkau lakukan berhubungan dengan manusia seperti pemukulan dan yang serupa dengannya, maka Tunggu pergilah sebentar. dan beri Tunggu sebentar. Dorban itu sebagai apa? dorban pada manusia. Adapun jika engkau melakukan maksiat yang sebagai ini Ustadz, dan apapun jika maksiat yang kau lakukan, khobar. Kabar mana? Kabar dari mana? Halo. Halo, Umurwan. Nah, Ustaz, amma itu karena maksiat berarti apa yang kau lakukan pemukulan. Dari kana. Dari kana, obat dari kana. Mungkin nanti maksiatu dorban gitu ya. Itu jumlah alati dan sampai setelahnya itu jumlah naat atau alati naat ya. Kemudian setelahnya faal taha ini jumlah apa? Enggak punya kedudukan dalam i'rab ya. Jika maksiatnya itu yang kau lakukan bersama manusia berupa pemukulan dan apa yang semisalnya, maka diteruskan umur bah. Bagaimana Ustadz? Suaranya putus-putus di saya, Ustadz. Suara saya jelas nggak di situ, kawan-kawan yang lainnya? Jelas. Suara Urwah yang putus-putus. Oh gitu ya. Ya udah, coba umur perhatikan lagi. Ini biar mempercepat, nggak usah kita tanyakan lagi ya, langsung Kalau aja. di putus-putus. Ya karena jauh mungkin Sulawesi ya. Ayo diartikan lagi umur coba diulangi lagi. Jika maksiatnya itu yang engkau lakukan kepada manusia berupa pemukulan, halo, umur putus-putus suaranya. Urwahnya keluar Ustaz. Umurnya keluar. Kayaknya iya dia terkendala jaringan ini. Iya ya. Kental kayaknya. Terus Sama gimana ini? nih. Uktiwati juga. Masih ada Uktiwati. Kita gini aja, kita lewatin aja dulu ya. Kita lewatin nanti biar dia tinggal ngartikannya saja. Kemudian yang berikutnya ya, biar nggak menghabiskan waktu. Nanti kalau dia masuk lagi kita suruh diartikan. Bu Lesma Bu Resmawati, silakan. belum hadir. Oh, tadi dia izin sholat ya. Iya kayaknya Ustaz. Izin sholat. Bu Ibrahim habis Bu Lesma. Tapi kalau nggak urut nggak enak ya. Iya nggak sesuai. Iya. Gimana nih, kita tunggu saja sebentar ya. Kita tunggu 5 menit sampai Umurwah masuk ya. Nanti kalau Umurwah nggak masuk, kita lanjutkan saja sama yang lainnya. Ini datang keluar lagi.
Ayo Murwah. Halo Murwah. Adapun jika maksiat tersebut yang engkau lakukan berhubungan dengan manusia adalah pemukulan dan yang serupa dengannya, maka pergilah dan beri kuasa kepadanya untuk melakukan semisal apa yang kamu pukul padanya. Jika engkau memukul pada punggungnya, maka dia membalasnya di punggung juga. Dan jika di bagian kepala, maka dia memukulmu di bagian kepala juga. Atau di tempat mana saja engkau memukulnya, maka maka falyaktaso. Maka hendaklah dia memukul di tempat tersebut. Kisos ya, mengkisos itu yaktasa mengkisosnya. Maka hendaklah dia mengkisosnya. Kisos itu hukum yang sepadan ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Begitu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Oh iya Ustaz. Dan balasan dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Nah, terus baru ayatnya bawahnya ya. Kemudian ayat Maka yang barang siapa ya, faman itada Ustaz, jaringan mungkin di sini. ya, nggak apa-apa, diteruskan. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbaik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian Dan jika dengan perkataan yaitu perkataan yang menyakitkan, misal engkau mencaci maki, mencela dan menjelek-jelekannya di hadapan orang banyak, maka engkau harus pergi dan engkau pergi kepadanya dan meminta dihalalkan, minta penghalalan darinya. Ya. Saya ulang Ustadz. Ya. Dan jika dengan perkataan yaitu perkataan yang menyakitkan, misal engkau mencaci maki, mencela dan menjelek-jeleknya di hadapan orang banyak, maka engkau harus pergi dan meminta kehalalan kepadanya dengan apa yang kalian sepakati berdua. Ya. Sampai seandainya dia berkata, saya tidak akan memberi maaf kepadamu kecuali dengan ini dan ini dari dirham, maka berikanlah kepadanya. Ya, jadi kalau dia minta denda duit, itu saya nggak akan maafkan kamu kecuali kamu bayar sekian. Dikasih gitu ya, kasih. Terus? Dan jika perkataan tersebut benar dalam keadaan engkau menggibahnya, yakni engkau berkata. Ulangi yang keempat. Yang keempat ini Ustadz, yaku. Nah ini kembali ke perkataan Kak Ustadz. Hak ini an yakunal haqqu. Oh, berarti hak itu berupa gibah. Hak. Oh, berarti hak ini sebagai isim kana dia Ustaz. Iya, isim kana, mau jadi apa dia itu? Isim kana dia. Jika haknya itu berupa gibah, ya maksudnya. Ayo teruskan. Dan hak ini kebenaran Ustaz. Ya enggak, hak. Kewajiban, hak lawan kewajiban itu loh. Oh. Dan
jika hak itu dan jika haknya dalam keadaan engkau menggibahnya, Enggak, yakni hak itu berupa gibah, haknya itu adalah gibah. Hak ya, haknya itu adalah gibah. belum paham Ustaz. Kalau tadi kan yang pertama kan haknya itu kan ketika dia dipukul, maka dia berhak membalas kan. Oh, nah Kalau Ustaz. sekarang Nah, ini paham. gibah. Nah, Ustaz. Nah, Dan jika haknya dalam maksudnya ini Ustaz dibicarakan di Ustaz dalam keadaan tidak hadir. Dan jika kenapa? haknya dalam keadaan engkau menggibahnya, yakni engkau berkata jelek tentangnya di dalam gibah tersebut, Gibah. dan engkau mencelanya di sisi orang banyak dalam sementara dia tidak hadir. Iya. Jadi di sini yang keempat, jika hak tersebut berkaitan dengan gibah, yakni maksudnya engkau membicarakan dia di dalam gibahnya dia, ya. Engkau mencela dia di depan manusia sementara dia tidak ada, itu namanya gibah kan ya. Nah, terus Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat atau terjadi perselisihan di dalamnya. Di antara mereka ada yang berkata tidak harus engkau pergi kepadanya dan engkau berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya saya berkata jelek tentangmu di ulangi famin man qala, sebagian mereka ada yang mengatakan, ada yang berkata atau ada yang berpendapat labuda apa tadi artinya? Labuda tidak mesti atau tidak harus engkau pergi kepadanya. Terbalik, labuda itu harus. Labuda, nah Ustaz. Labuda. Harus labuda itu ya. Harus engkau pergi kepadanya dan engkau berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya saya telah berkata jelek kepadamu di sisi orang banyak. Di depan Maka, manusia. Ya, terus di depan manusia. Maka saya mengharapkan engkau memberi maaf dan menghalalkannya untukku. oh iya, nah. Engkau maafkan aku dan berikan penghalalan untukku ya. Baik, yang berikutnya. Mana Ustaz? Iya, Umu Lismawati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama'i la tadhab ilaihi bal fihi tafsilun fa in kana qad ilman bi hadhil ghibat Fa in kana qad ilman. Ini qad tanda buat kemana ini? Tanda apa ini qad ini? Tanda isim atau tanda fiil? Qad. Qad itu masuk pada fiil ya. Nah iya, berarti jangan dibaca ilman. Berarti qad alima. Jadi alima. Iya, alima. Fa in kana qad alima. Ya, alima. Maka jika dia qad alima bi hadhil ghibatu gibati atau gibatu tuh gibati. Nah, kamu perhatikan ya. ini al-ghibah kan, al-ghibah ada alif-lamnya ya, ada alif-lamnya berarti ma'rifat kan dia ya. Iya enggak ini Ummul Lismawati? Ya Ustaz. Nah, sebelumnya itu ada kata isim isyarah hadhihi. Nah, kalau isim ma'rifat dia sebagai apa? Jatuh setelah isim setelah isim isyarah badan. Karena hadhihi ini dia fi mahali jarin, maka dia juga harus dibaca jar ya badalnya itu. Berarti bihadihil Gibati. Ya. Fa in kana qad alima bihadhil ghibati fala budda an tadhaba ilaihi wa tastahillahu. Iya. Lam yakun
ilmun. Sama, alima. Kan atas tadi alima. Nanti kamu akan tahu artinya. Ya. Wa in lam yakun alima. Wa in lam yakun alima fala tathaba ilaihi. Itu Ustaz. Fala tadhab. Tathab ilaihi Ya. wa taghfir lahu Ya. wa tahdidu bi muhasanihi Tahaddas. Haddas. Ya. Wa tahaddas. wa tahaddasu. Enggak, ini isim fi'il amr. Wa tahaddas. Iya, wastaghfar lahu wa tahaddas bimahasinihi. Bima. Iya, bimahasinihi. Fil majalisi lati kuntu Kunta, tabuhu kunta. Kalau kunta kuntu saya, kalau kunta kamu. Kunta, lat. Wa tahaddis bi mahasani fil wa majalis tahaddas, wa yes tahaddas, wa tahaddas. wa tahaddas Ya, tahaddasa ya tahaddasu tahaddusan. Fi'il wa amrnya tahaddas. bi mahasanihi fil majalisil lati Mahasinihi, mahasini, mafa'ilun. Ya, mafa'ilun wazannya mafa'ilun, mahasinu kuntu bi mahasinihi. wa tahaddas bi mahasinihi fil majalisil lati kunta taktabuhu fiha wa innal hasanati yudhabna Yudhibna. yudhibna Ah, yudhibna sayati iya, wa hadzal qawlu asahu iya. Terus? wa huwa annal ghibata idza kana sahibuha lam ya'lam bi anna tabtahu fa inna yukfi anta Fa innahu fa innahu yukfi anta yakfi kafa yakfi. fa innahu yakfi antadkurahu bimahasinihi fil majalisil lati tabtahu fiha wa antastaghfira lahu taqulu Allahumma ighfir lahu kama jaa fil hadithi kafaratu manit Fa'nya tabtahu ditasydid. Fa'nya ditasydid ya, kafaratun ya. Kafaratun tun manit tabtahu rotuman. Kafaratu man ya, tidak ditanwin ya afannya. Kafaratu man kafaratu man iktabtahu antastaghfir lahu. antastagfirullah. Oh, tastaghfirullah ya. Kafaratu man iktabtahu antastaghfirullahu. Fala budda fit taubati min antasolal hukuku Antasila. Wasola yasilu. Tasilu ya. Antasila. Fala budda fit taubati min antasilal hukuku ila ahliha. Baik, diartikan dulu ya. Ya. Dan sebagian ulama berkata, janganlah kamu menemuinya. Iya, kamu nggak pergi ke dia gitu ya. Kalau di atas tadi kan pergi ya, harus pergi. Kalau yang kedua, ulama mengatakan nggak usah pergi ke dia. Tapi Janganlah pergi kepadanya. Atau tidak ya, tidak pergi kepadanya, maksudnya tidak pergi ke orang tersebut, tapi di dalamnya itu ada tafsil. Apa tafsil? Perincian. Ada perincian. Sekarang perinciannya gimana ini? Fainkana, kalau dia tidak mengetahui dengan gibah ini, maka kamu tidak pergi, tidak harus menemuinya. iya tidak pergi kepadanya.
dan mintakanlah meminta kehalalannya. enggak, istighfar meminta ampun, memintakan ampun untuknya. Belum Ustadz, kok lompat? Loh. Wa in lam yakun, ulangi lagi. Oh iya, afan. Sana yang keliru ya. Iya, benar. Dan jika keadaannya dia Iya, mengetahui gibah ini, maka kamu harus menemuinya dan meminta kehalalannya. Dan jika dia tidak mengetahui, maka jangan pergi menemuinya. Iya. Tidak pergi menemuinya, tidak ya, bukan jangan, itu tidak itu. Dan mohon ampunlah untuknya. Dan ya Ustaz? Iya, teruskan. Dan ceritakanlah kebaikan-kebaikannya di dalam majelis-majelis yang engkau di dalamnya menggibahinya. Gitu ya, benar. Dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan dia di majelis-majelis yang kau menggibah dia di majelis tersebut. Terus? Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Masya Allah, terus ya. Dan perkataan ini yang lebih baik. Lebih sahih, lebih tepat, lebih benar. Jadi pendapat ini, ya pendapat yang ada rinciannya ini, pendapat yang kedua ini lebih sahih, lebih benar gitu ya dari pendapat tadi. Iya, terus? Dan pendapat ini yang lebih kuat. Lebih sahih ya, lebih benar gitu. Iya, terus? Dan jika apa ini ya? Dan jika gibah itu ya engkau menceritakan orang yang tidak engkau kenal. Enggak gitu. Wa huwa anal ghibata, dan ini yaitu ghibah, bahwasanya ghibah idza kana sahibuha jika pelaku ghibah tersebut yang digibahi tidak tahu bahwasanya engkau menggibahi dia, fa innahu maka sebenarnya cukup ya, maka cukuplah yakfi, cukup maka cukup engkau menyebutkan maka cukup engkau menyebutkan dengan kebaikannya dalam majelis-majelis yang engkau menggibahinya di dalamnya. Dan mohon ampunlah untuknya dengan perkataan, ya Allah ampunilah ia. Yang kau berdoa, ya Allah ampunilah dia gitu ya. Ampunilah dia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, denda bagi orang yang menggibahinya adalah memohonkan ampun untuknya. Iya. Maka haruslah dalam taubat ini didapat dari sampainya hak-hak, sampai tersampaikannya hak-hak kepada pemiliknya. Gimana cara ngertikannya? Maka haruslah dalam taubat ini sampai pada hak-hak, sampainya hak-hak kepada pemiliknya. Ya tadi gitu ya, kalau tadi barang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tadi dipukul ya harus kita datang ke dia, minta dikisos atau minta dihalalkan. Kalau ghibah tadi ya haknya itu apa? Iya, kalau dia tahu, maaf. Iya, pokoknya itu tadi rinciannya sudah itu ya. Kalau dia nggak tahu ya cukup bagi kamu Ustaz, kalau yang digibahi orang kafir, Ustaz? Kalau yang digibahi orang kafir, kita minta maaf juga. Ini nanya Ustaz. Halo? Nggak ada suaranya Ustaz. Halo? Halo? Kafiran atau kebid'ahan atau kekafiran atau kemaksiatan seorang itu diceritakan, diomongin dalam rangka untuk menjaga supaya kita tidak terjerumus kepadanya, ini nggak apa-apa. Misalnya gini,
si fulan, ada si fulan namanya Zaidun, dia penyeru bid'ah gitu, atau pengekor hawa nafsu, atau penyuruh hawa nafsu, atau dia penyeru kesyirikan. Nah, kita gibai orang ini itu insya Allah nggak apa-apa, supaya manusia jangan sampai terjerumus kepada gibah kepada kerusakan Zaid tadi itu. Misalnya kita katakan gini, kamu jangan main sama si Zaid tuh gini 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 gini. Nah, itu boleh insya Allah. Karena itu dalam rangka menjaga orang lain jangan sampai terjatuh kepada kerusakannya dia. Terus kalau yang dicuri itu orang kafir, Ustadz? Wah, ini nggak tahu, nah coba nanti Anda bantu cari ya. Kalau Oh, dicuri iya. orang kafir ini gimana? Apa di sana cari-carian juga gitu? Ya nggak tahu juga, nah ini kalau orang kafir ini gimana. Cuma kalau masalah hukum ini harus adil. Jadi kalau seorang Iya. qadhi, ketika ada dua orang datang nih, antara orang kafir dan orang muslim datang keduanya kepada hakim. Ini si hakim harus berbuat adil, nggak membedakan mana yang muslim mana yang kafir. Kalau yang salah muslim disalahkan. Ini yang kalian bisa dapatkan dalam itu bab muraqabah. Coba lihat di bab muraqabah tentang penjelasan masalah hadis Jibril berkaitan dengan iman kepada hari akhir kalau nggak salah. Di situ ada tuh. Nanti coba anak bantu share ya. Kalau masalah keadilan ya, kalau masalah keadilan ini harus adil. Tapi kalau masalah barang dicuri anak nggak tahu. Baik. Ustadz. Berikutnya siapa ini? Ana Ustadz. Ibrahim. Ya, gimana Ibrahim, kabarnya sehat? Alhamdulillah, bismillah ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga juga demikian. Amin, amin, insyaallah. Taib, tafadhal. Silakan Ummu Ibrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-Asy'ari. Oh, Asy'ari. Muallifnya Imam Nawawi ya. nah, Ustadz. Ya. Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Amma syartur rabi'u fahuwa al-'azamu 'ala an la ta'uda fil mustaqbali bi annaka lan ta'uda ila hadzal 'amali fil mustaqbali. Fa in kunta tanwi an ta'uda ilaihi indama tasmahu lakal fursatu fa inna taubata la tasihhu mithla rajulin kana wal 'iyadu billahi yasta'inu bil mali ala ma'siyatillahi yashtari bihil muskirati yadhhabu ilal biladi yatni wal 'iyadu billahi wa yaskuru fa'usiba bifaqrin wa qala Allahumma inni tubtu ilaika wa huwa kadhibun yaqulu tubtu ilaika wa huwa fi niyyatihi annahu idza 'adatil umuri ila majariha Adat idza adatil iya Ustaz. Idza adatil umuru sebagai apa ini? Fa'il Ustaz. Fa'il ya, terus ila majarihal ula fa'ala fi'lahul awwala fahadhihi taubatu ajizin tubta am lam tub lasta biqadirin ala fi'lil ma'siyati li'annahu yujadu ba'dun nasi yusabu bifaqrin fayaqulu taraktu dhunuba lakin yuhaddisu qalbuhu annahu law 'ada ilaihi yuhaditsu qalbahu. Di sini bukan fa'il Ustaz. Enggak, ini fa'il maf'ul bih, yuhaditsu qalbahu. Dia bercerita kepada hatinya, berbisik kepada hatinya, seandainya nanti. Oh, jadi bukan tak akan tetapi hatinya mengatakan gitu, bukan Ustaz? Apaan ya Ustaz? Gimana? Bukan akan tetapi hatinya mengatakan gitu. Maksudnya enggak, kan berkata saya dia bercerita, dia berbisik dalam hatinya, dia berbisik kepada hatinya. Dia berbicara kepada hatinya, seandainya nanti apa yang telah hilang kembali lagi kepadanya, dia akan mengulangi pada maksiat untuk kedua kalinya. Karena ulang ya Ustaz.
Hmm. Ini ada dalam Lakin sebuah hadis itu seorang laki-laki, seorang jika dia telah selesai buang hajat atau dia batal wudhu karena hajat, karena apa? Karena hadas, kemudian dia berwudhu, kemudian dia disolat, kemudian dalam sholatnya itu la yuhaddisu qalbahu. Dia tidak, hatinya itu tidak berkita kepada hatinya, tidak apa ya? Khusyuk lah sholatnya itu dia tidak berbicara ngomong sendiri dengan hatinya itu. Nanti anak bawakan sama anak share. Ya, baik. terus setelah itu lakin yuhaditsu qalbahu annahu law ada ilaihi maftaqadahu la'ada ilal maksiyati maratan thaniyatan. Fahadhihi taubatun ghairu maqbulatin li'annaha taubatu ajizin wa taubatul ajizi la tanfa'uhu. Sudah cukup, Ustaz. Oke, perhatikan dulu. Adapun syarat yang keempat, maka dia bertekad, Ini dia azmu ya, Iya, azm, tekad, bertekad Ustaz. bulat, bertekad bulat. Tekad untuk mengulang, tar dulu. Maka dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Iya, Bi'an terus, dengan tidak mengulangi perbuatan ini di masa yang akan datang. terus, Maka maka, jika engkau berniat untuk mengulangi lagi ketika ada kesempatan, maka maka sesungguhnya taubat itu tidak diterima. tidak sah ya tobatnya, maka sungguh tobatnya itu tidak sah. Terus, contohnya, Contohnya, ketika seorang lelaki yasta'inu bil mali membelanjakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah, saat ini apa ya, meminta bantuan dalam artian dengan hartanya dia ya meminta bantuan untuk bermaksiat pada Allah, dalam arti kan untuk membeli barang dia pakai harta tersebut, dia membelanjakan lah gampangnya, membelanjakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah, dia membeli barang-barang yang memabukkan, atau yadhabu ilal bilad, pergi ke negeri-negeri untuk berzina, wal iyadu Gila. wayaskuru, dan mabuk-mabukan. Kemudian lalu kemudian dia ditimpa kefakiran, dan dia mengatakan, Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Bahwa maka dia adalah berdusta. Maka sementara dia berdusta, dia pendusta ya kan. Terus dia mengatakan tubtu ilaika, saya bertaubat kepadamu. Wahwa niyatihi, sedangkan dia berniat jika hatinya sedangkan di dalam hatinya dia berniat jika pulih keadaannya, maksudnya kekayaannya, dia akan melakukan perbuatan dosa tersebut. Perbuatan dosa tersebut. Perbuatan dosa yang pertama tadi dia lakukan itu ya, sebelum dia jatuh miskin ya. Fahadhi taubatun ajizin, maka ini adalah jenis taubat yang lemah. Taubatnya orang yang lemah ya. Ajiz itu orang yang lemah ya. Taubatnya orang yang nggak mampu maksiat gitu maksudnya. Nah, maka ini adalah jenis taubatnya orang yang lemah. Karena itu beta'am lam tatub, karena engkau bertaubat ataupun engkau tidak bertaubat, kamu lasta biqadirin, kamu tetap tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Li'annahu, dikarenakan sebagian manusia tak dapati ketika mereka ditimpa kefakiran dan dia mengatakan taraktu dzunub, saya telah meninggalkan dosa-dosa tersebut. Akan tetapi yuhaditsu qalbahu, dia berkata dalam hatinya, dia berbisik dalam hatinya, kepada hatinya, jika dia pulih keadaannya,
maksudnya dia kembali tidak miskin ya Ustaz. Ma Ketika maftakodahu itu apa yang telah hilang dari dia. Seandainya kembali kepada dia apa yang telah hilang dari dia tadi berupa harta yang banyak ya. Atau Ada jika dia kembali ke keadaannya ya, ya maksudnya dia lagi, itu. dia akan kembali melakukan maksiat untuk kedua kalinya. Maka ini adalah taubat yang tidak diterima dikarenakan taubatnya adalah taubat orang yang lemah. Dan terus orang yang lemah, maksudnya taubat yang lemah gitu Ustaz. Kalau kita artikan taubat orang yang lemah, kalau pakai sifat dan mausuf, kalau mau pakai nat dan man'ut, ya ini harusnya taubatun ajizun. Ini taubat nggak ada alif lamnya kan? Nah, berarti ini sunnah mudhof ilaihi. Taubatnya orang yang lemah. Jadi lemah, dia nggak membuat maksiat karena emang faktornya nggak mendukung gitu loh. Dia lemah dalam, nanti kan ada tuh taubat orang yang lemah, taubat orang yang kepepet, taubat orang yang terpaksa gitu. Nanti ada disebutkan yang di bagian berikutnya taubat orang terpaksa. Ini taubatnya orang yang lemah, orang yang nggak mampu untuk bermaksiat. Karena taubatnya orang yang lemah, maksudnya di sini lemah karena fakir ya Ustaz. Lah tanpa iya, lemah karena dia nggak mampu itu ya karena faktor pendukung, mungkin hartanya nggak ada untuk beli mabuk-mabukan atau untuk berzina, nyewa pelacur itu nggak ada, dia nggak mampu. Maka taubatnya itu tidak bermanfaat untuk naudzubillah min dzalik. Iya. Nah ini yang parah lagi nanti ya taubatnya terpaksa yang di atas, yang berikutnya nanti taubat terpaksa karena sudah ajalnya sudah dekat ya. Baik, ini berikutnya Ummu Khawla atau siapa ini? Ya benar Ummu Khawla ya. Nah Ustaz. Nah. Bismillah, qala syarih asyartul khamisu antakuna fi zamani tuqbalu fihi taubatu fa in taba zamanin ya, di tanwin ya. Iya, fi zamanin, nanti setelahnya jumlah setelahnya itu menjadi naat karena jumlah yang datang setelah isim nakirah menjadi naat ya. Pada waktu yang diterima taubat. Diterimanya taubat. Antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubatu fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubatu lam tanfa'hu taubatu. Wa dzalika ala naw'aini. An-naw'ul awwalu bi'tibari kulli insanin bihasabihi. Wa an-naw'u tsani bi'tibaril umumi. Amal awalu fala budda an takuna taubatu qabla hululil ajali ya'nil mautu fa in kanat ba'da hululil ajali fa innaha lakan. Karena yakni, setelah yakni itu untuk baca mansub aja ya. Yaknil mauta. Ya'nil mauta fa in kanat ba'da hululil ajali fa innaha la tanfa'ut ta'iba. Liqaulillahi ta'ala A'udzubillahi walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. An-Nisa al-ayah 18. Haula'i laisa lahum taubatun. Wa qala ta'ala falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Suratul Ghafir al-ayah 84. Ar-Rabi wa Samanun wal Khamis wa Samanun. Khamisa ya, al-ayatu itu kan mu'anas ya, al-ayatu ayat yang ke al-arba'a wa samanun ila khamisa wa samanun. Terus al-arba'a wa samanun wa
ila khamsa wa samanun. Falinsanu idza ayana mauta wa hadarahul ajalu fahadha ya'ni annahu ayisa minal hayati yatakunu taubatuhu fi ghairi mahalliha ba'da an ayisa minal hayati wa arafa annahu la baqa'a lahu yazhabu fayatubu. Hadhihi taubatun ittirarin. Fala Taubatu ittirar. Oh, ini bukan. Hadhihi taubatu ittirarin. Fala tanfa'uhu wala tuqbalu minhu la budda an takuna taubatu sabiqatan. Ya. Cukup Ustaz. Oh, udah ya. Baik, perhatikan dulu. Syarat kelima, hendaknya syarat kelima yaitu syarat diterima taubat itu ada di waktu diterimanya taubat. Pada Bentar. waktu diterimanya taubat. Bentar, antakuna ini isimnya kanannya mana? Isim kanan. Iya. Nggak disebutkan, nggak ada ya. Kembalinya jauh sekali ke belakang-belakang. Oh, jadi mana Ustaz? Mana? Nggak ada isim kanannya. Ada nggak? Harus ada lah. Takunu berarti menunjukkan mu'anas. Iya. Iya, itu taubat itu Ustaz maksudnya. Taubat itu ya. Jadi antakuna taubatu fi zamanin gitu takdirnya ya. Oh, Atau ya. Ya di sini nggak disebutkan. Kenapa? Karena kata taubat sudah disebutkan di atasnya banyak iya. sekali ya. Sudah yang dimaksud adalah Ini udah syarat kelima ya Ustaz. Tadi kan Kenapa? ya sudah banyak ini syaratnya, sudah yang kelima. Iya. Terus syarat yang kelima adalah taubat itu pada Hendaknya taubat itu di waktu pada saat diterimanya waktu taubat gitu maksudnya. Apabila dia bertaubat di waktu tidak diterimanya taubat, maka tidak bermanfaat taubatnya. Dan hal demikian ada dua macam. Jenis pertama yaitu dengan mempertimbangkan setiap manusia atas hitungannya. Bi'tibar itu Memandang, itibar, mempertimbangkan. Anggapan. Ya dianggap ya, dengan menganggap apa ya? Anggap. Dengan anggapan setiap manusia itu dilihat pada hitungannya. Yang jenis kedua dengan anggapan keumuman. Adapun yang ditinjau dari setiap insannya aja gitu enaknya ya. Oh, ditinjau ya. Ditinjau setiap manusia itu atas hitungannya. Yang kedua ditinjau dari keumuman. Iya, ditinjau dari sisi keumuman. Ini bihasab ini jadi yang pertama ini secara khusus, yang kedua secara umum ya. Umum khusus. Iya, jadi kalau yang khusus ini ditinjau dari manusia, person per personnya. Kalau yang kedua disebutkan di bawah ini. Kita baca lagi ya biar jelas. Bagian ini. Lanjut. Lalu adapun yang pertama, maka wajib taubat itu sebelum. Yang pertama yang atas ya, yang bitibari kuli insanin ya. Wajib taubat tersebut terjadi pada sebelum datangnya ajal, yaitu kematian. Apabila dia setelah datang kematian, maka sesungguhnya hal tersebut tidak bermanfaat taubatnya. Si pentobat tersebut Ustaz, isim fa'il. Pelan-pelan santai aja. Hulul itu maknanya intiha, berakhirnya ajal gitu ya. Sebelum berakhir ajal yaitu kematian ya. Terus maka jika taubat itu setelah ya datangnya kematian atau setelah berakhirnya ajal dia, maka sungguhnya taubat ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang bertobat tadi. Nah, karena firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah diterimanya taubat bagi orang-orang yang melakukan kejelekan atau kejahatan dan tidaklah taubat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Orang yang melakukan kejelekan, kejahatan, hingga apabila datang seseorang kepada mereka yaitu maut, maka ia berkata, sungguhnya aku bertaubat sekarang. Maka ini adalah
tidak ada taubat baginya. Laisa lahum taubatun. Ya, laisa Tidak lahum ada taubat baginya. taubat ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, falama tatkala ra'au mereka melihat baksana azab kami, qalu mereka berkata, kami beriman kepada Allah semata wahdah, wa kafarna dan kami mengingkari bima kunna dengan apa yang bima kunna bi musyrikin, dengan apa yang orang-orang dengan apa dan kami mengingkari kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami sekutukan kepada Allah. Ya, kami kufur dengan sesuatu atau dengan zat yang dulu kami berada di Sekutukan, ya. Dengannya ya. Terus falam yaku yang fahum, maka iman mereka ya. Ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata tidak berguna azab lagi, tidak berguna bagi mereka. Maka tidak memberikan manfaat kepada mereka, keimanan mereka, taubat mereka ketika itu ya, tatkala mereka melihat azab kami. Terus Harus apa? Ustaz, anak-anak Ustaz. iya. Sunnatullahi lati, itulah ketetapan Allah yang berlaku terhadap hamba-hambanya. Wa khosiro, dan sungguh merugi bagi orang-orang kafir. Ya, di ketika itu ya. Ummu Khala anti ngartikannya pelan-pelan tapi apa ya, pasti gitu, nggak usah terburu-buru ya, pelan-pelan. Ya, Ustaz. Baik, teruskan ayo. Fal insanu idza ayana mauta, maka seorang manusia apabila dia melihat ayana, melihat dengan mata kepala, Ustaz, di kamus. Kita belum melihat kematian. Melihat kematian. Apabila seorang manusia melihat kematian dan ajal mendatanginya, fahadiyani annahu, dalam hal ini yaitu dia berputus asa dari kehidupan. Takunu taubatuhu, maka taubatnya menjadi bukan pada tempatnya, fi ghairi mahaliha, bukan pada tempatnya. Jadi taubatnya, maka jadilah taubatnya itu bukan pada tempatnya ya. Terus Ba'daan Aisyah minal, setelah dia berputus asa dari kehidupan dan dia melihat bahwasanya tidak ada sisa. Dia mengetahui Arafah. Oh iya, Ding. Dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada labako Allahu, tidak ada sisa baginya untuk tidak pergi dan kemudian bertaubat. Tidak ada kekekalan baginya, dia akan mati, tidak ada kekekalan. Bako kekal ya. Tidak ada kekekalan baginya. Tidak ada kekekalan baginya. Dia akan pergi. Dia akan pergi kemudian bertaubat. Maka ini adalah taubat darurat. Iya, taubat terpaksa. Karena udah putus asa, dia harus mati, nanti sebenarnya mati terpaksa taubat. Nah ini kayak gini ya. Dan taubatnya tidak memberikan manfaat kepada dia. Terus wala tangfa'uhu, jika tidak bermanfaat dan tidak diterima taubat darinya. Dan harus merupakan apa ya? Terjadi pada taubat itu terjadi yang sabiko, yang telah lewat, Ustaz. Mendahului, taubat itu harus mendahului dia, mendahului kematiannya. Jadi taubatnya duluan sebelum dia mati itu loh. Jadi harus di awal waktu gitu. Sebelum dia mati lah. Jadi taubatnya itu harus mendahului dia sebelum datang kematiannya, sebelum datang ajalnya. Nah, Ustaz. Terus ini dari yang pertama. Jadi dalam masalah waktu taubat ini ada dua, ditinjau dari dua sisi ya, dari sisi person per person, orang ya, perorangan, dan sisi umum. Kalau dari sisi perorangan, waktunya itu sebelum ajal tiba. Kalau secara umum sebelum matahari terbit. Nah, kalau digabungkan berarti
syarat taubat yang terakhir ini yaitu ada apa waktu taubat itu akhir dari waktu taubat ketika ajal hadir dan juga ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, terbit dari barat. Ini kita baca sama Nausani ya, Nausani. Sama Nausani. Yang kedua siapa ini yang baca? Mana Ustaz ini? Nah, Bismillah. Aman Nausani wa huwal umumu. Fa inna Rasulullah alaihi salatu wassalamu akhbara bi annal hijrata la tanqati'u hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at asy-syamsu min maghribiha lam yanfa' ahadan taubatun. Qala Allahu subhanahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. As-suratul An'am al-ayatu 8 wa khamsun ba'da mi'ah. Wa hadzal ba'du huwa tulu'u syamsi min maghribiha kama fassara dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Idzan fala budda an takuna at-taubatu fi waqtin tuqbalu fihi at-taubatu. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas kedengeran. Fa in lam takun kadzalika fala taubata lil insani. Tsumma ikhtalafal ulama'u rahimahumullahu hal tuqbalu taubatu min dhanbin ma'al israri ala ghairihi aw la. Fi hadza salasatu aqwalin li ahli ilmi. Al-awwal minhum man qala innaha tasihun Al-ula. Oh, al-ula, na'am. Karena kan Salasa ini kan mu'anas ya. Ini badalnya al-ula. Al-ula minhum man qala innaha tasihhu taubatu minadz dzambi wa in kana musirran ala dzambin akhar. Fatuqbalu taubatuhu min hadzal dzambi wa yabqal ismu alaihi fi dzambil akhari bi kulli halin. Allah Ustaz. Adapun jenis yang kedua tadi ditinjau dari sisi keumuman gitu ya Ustaz. Dari umum. Semua manusia maksudnya ini ya, berlaku pada semua manusia ya. Maka sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwasanya hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya taubat dan tidak terputus taubat hingga matahari terbit dari barat. Maghrib ya, dari tempat terbenamnya ya. Maghrib itu artinya tempat terbenamnya ya, itu barat maksudnya. Ini berarti syariat hijrah berlaku sampai kapan? Hijrah ya kiamat. Sampai kiamat ya. Sampai matahari terbit dari barat ya. Terus? Maka jika matahari terbit dari tempat terbenamnya, taubatnya tidak bermanfaat taubat seseorang itu Ustaz. Iya, taubatnya tidak bermanfaat bagi seseorang. Taubat tidak bermanfaat bagi seseorang. Terus? Tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Tuhanmu tidaklah bermanfaat iman seseorang pada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu
Ya, sebelum itu atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Iya. Surat Al-An'am ayat 158. Sebagian ini yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal itu. Ini wahadal ba'du maksudnya gimana nih? Wahadal ba'du gimana? Sebagian keterangan ba'du yang di ayat itu ya Ustaz. Ayat itu di atas itu kan. Ya Nah. yauma ba'du ayati. Nah, ini ba'du di sini wahadal ba'du dan sebagian ayat-ayat itu maksudnya ini tulu usyamsi min maghribiha. Iya, maaf. Kemudian ini apa ya? Jika taubat Idzan apa idzan? Bukan. Kalau begitu, jika begitu, kalau demikian berarti bila demikian maka taubat itu harus pada masa diterimanya taubat. Iya. Gitu ya. Pada masa diterimanya taubat terus tekbalu gimana sih ini? Jika taubat harus pada masa diterimanya taubat, masih diterima taubatnya gitu, Ustaz. Iya, waktu diterima masih diterima waktunya. Ya. Nah, harus dan kalau begitu haruslah taubat itu keadaannya pada waktu ketika diterimanya taubat tersebut di waktu itu. Fa'in lam pun. Maka jika tidak demikian, maka tidak ada taubat bagi manusia. Iya. Gitu. Nah. Iya, kemudian para ulama berbeda pendapat. Selesai ini sudah ya, maksudnya ini fakroh ini pembahasannya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke masalah lainnya nih di sini nih. Jadi di Semin beliau mendatangkan beberapa permasalahan ya. Melebar ya. Ini kita mulai fakroh yang baru dalam artian pembahasan baru ini. Baik, teruskan. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kemudian para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Berselisih pendapat. Apakah diterima tobat dari dosa isror itu terus menerus apa gimana sih? Ya, terus menerus. Oh, berarti saya ulang. Apakah diterima tobat dari dosa? Maksudnya yang dilakukan terus menerus gitu? Enggak, bersamaan. Bersama dia terus menerus atas selain dosa yang dia taubati. Oh, berarti gini, dia melakukan dosa sambil terus menerus melakukan dosa yang lain gitu maksudnya? Nah, gitu benar. Dia taubat dari satu dosa, tapi dia masih terus menerus melakukan dosa yang lainnya. Seperti itu taubat dari zina, tapi masih terus mabuk aja gitu. Nah, ini seperti itu. Iya. Apakah ditobatnya atau tidak berarti? Iya. Kemudian dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Iya. Yang pertama, di antara mereka ada yang berpendapat sesungguhnya taubat dari dosa itu benar gitu. Sah. Taubatnya sah. Oh, taubatnya sah. Taubatnya dari sebuah dosa itu sah. Wa in kana meskipun dia musiron, dia terus menerus meskipun di atas dosa lain terus menerus gitu. Dia terus menerus di atas dosa yang lainnya. Jadi tadi itu saya bilang dia tobat dari zina tapi masih terus menerus melakukan mabuk. Nah, tobat dari zina ini diterima nggak? Diterima. Sah gitu ya. Tobat yang pertama ya. Maka tobatnya dari dosanya itu yang pertama itu diterima dan tetapi gitu ya. Tetapi tersisa dosa atasnya dari dosa yang lain. Iya, dengan segala keadaannya. Jadi kalau tadi itu misalnya taruh contohnya Zaid dia mabuk dan judi. Mabuknya dia taubat tapi masih terus menerus judi.
Nah, taubatnya dari mabuk ini diterima, tapi dosa judinya masih ada. Ya, Nah, seperti ini. nah, Kemudian saya berikutnya ya. Ya. Bentar ini yang tadi apa? Syarat yang kelima itu, jadi waktu taubat ya ditinjau dari sisi orang per orang dan dari sisi umuman. Kalau dari sisi orang per orang itu batas akhirnya ketika ajal itu datang ya. Kemudian kalau untuk secara umum ketika matahari terbenam. Terbenam, terbit dari tempat terbenamnya. Saya yang berikutnya terakhir ini Nilma ya. Ya, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asani wa minhum man qala la tuqbalu taubatu minadz-dzanbi ma'al israri ala dzanbi akhar. Asalis Asalisa, wa asania, min ya. Asania asalisa wa minhum man fassala faqala in kana dzanbul ladzi asarra alaihi min jinsi dzanbil ladzi taba minhu fa innaha la tuqbalu wa illa qubilat. Misalu dzalika rajulun taba minar riba walakinnahu wal'iyadu billahi yashrabul khamra wa musirun ala syarbil khamri. Fahuna minal ulama'i man qala inna taubatahu minar riba la tuqbalu. Kaifa yakuna taiban ilallah. Kaifa yakunu. Oh ya, kaifa yakunu taiban ilallahi wa huwa musirun ala ma'siyatihi. Wa qala ba'dul ulama'i bal tuqbalu li'anna riba syai'un wa syarbal khamru syai'un akharu. Syurbu. Nah, Ustaz? Syurbu. Oh, syurbu. Syurbul khamri. Wa syurbal khamri syai'un akharu. Wa hadha huwa alladhi masya alaihil muallifu rahimahullahu wa qala innaha tuqbalu taubatu min dhanbi ma'al israri ala ghairihi inda ahlil haqqi. Fahadha fihil khilafu. Ba'duhum yaqulu tuqbalu wa ba'duhum yaqulu la tuqbalu. Amma idza kana minal jinsi mathala an yakunal insanu wal iyadu billahi mubtaliyan bizina. Misla an yakuna. Ustadz, membedakan misla dengan masalah gimana Ustadz? Kalau masalah itu permisalan. Kalau misla atau mislu contoh. Kalau masal itu permisalan artinya. Masal permisalan. Iya, kalau masal itu permisalan, perumpamaan. Kalau mislu contoh atau misalun contoh juga misalun. Mislu seperti ya, apa? Mislu. Ini kan bukan contohnya ya tadi kan contoh berarti misla ya. Misla atau misli juga sama ini. Kalau misla berarti seperti dia. Kalau misla itu apa? Dorof kayaknya insyaallah. Misla an yakuna atau lu an yakuna. Misla an yakunal insanu wal iyadu billahi mubtaliyan bizina wa mubtaliyan aidan bilitla'i alan nisa'i wa nadhari ilaihinna bi syahwatin wa ma asbaha dzalika. Fahal tuqbila mubtala atau mubtalian atau mubtalan? Mubtalan. Mubtalan bizina wa mubtalan aidan bilitla'i alan nisa'i wa nadhari ilaihinna bi syahwatin wa ma asbaha dzalika. Fahal tuqbalu taubatuhu minaz zina wa huwa musirrun ala nadhari ilan nisa'i li syahwatin.
au bil Aksi. aksi hadza fihi aydan khilafun faminhum min yaqulu tasihhu. Man, jangan min. Min nggak masuk Oh pada iya, fiil. afwan. Faminhum man yaqulu tasihhu wa minhum man yaqulu la tasihhu taubatu. Sudah Ustaz. Ini sebenarnya tanggung ini ya. Walakin as-sahihah fi hadil mas'alati anna taubata tasihum min dhanbin ma'al israri ala ghairihi. Lakin la yuqal insanu ismat taibi ala sabil itlaqi. Sebenarnya tanggung ya. Baik, diartikan dulu. Ya. Yang kedua, di antara mereka ada yang berkata, latuk balu, taubat dari dosa-dosa dengan tetap melakukan dosa yang lain tidak diterima. Yang ketiga, dan di antara mereka ada yang memerinci, Ya. lalu ada yang memerinci, kemudian berkata, apabila suatu dosa yang dia tetap melakukan dosa yang lain dari jenis dosa yang dia telah bertaubat dari dosa tersebut, maka sesungguhnya taubatnya itu tidak diterima. Ulang lagi sekali lagi. Jika dosanya itu yang Jika dosanya itu yang dia tetap terus-menerus. Oh ya, dia terus-menerus melakukan dosa dari jenis dosa yang dia telah bertaubat dari dosa tersebut, maka ya sesungguhnya taubatnya itu tidak diterima. Nah, wa ila qubilat itu maksudnya gimana, Ustadz? Kalau bukan seperti itu maka diterima. Jadi gini, jika dosa yang dia terus-menerus, dia lakukan itu dari jenis yang sama, ya, misalnya gini, taubat dari zina, tapi dia masih besok melakukan zina lagi terus-menerus gitu. Ini dari jenis taubat yang dari jenis dosa yang dia lakukan itu sama, tapi dia telah taubat darinya, ini nggak diterima. Waila kalau nggak yang seperti itu maka diterima. Dalam artian kalau tadi dia taubat dari zina berhenti, kemudian dia masih terus yang lainnya, masih dosa yang lain seperti riba, makanya diterima. Tapi kalau masih dalam satu jenis dosanya yang sama, ini nggak diterima. Jadi gini, hari ini saya zina, terus saya taubat, besok zina lagi, taubat lagi. Ini kan dosanya itu sama, jenisnya dosa yang telah saya taubati tadi, ya kan berzina. Ini nggak diterima. Tapi kalau hari ini saya berzina, kemudian saya taubat, besok saya melakukan riba, maka dosa yang taubat dari zina diterima. Wa illa kubilat, kalau nggak seperti yang pertama tadi maka diterima gitu. Paham nggak nih? Ustaz. Ya, insyaallah. Gimana paham? Gimana pemahamanmu coba? Biar nggak keliru nanti. Soalnya ini ilmu pengetahuan. Iya. Ya, apabila dosa yang sama terus-menerus dilakukan, maka tobatnya tidak diterima. Tetapi apabila melakukan dosa yang lain dan dia bertobat dengan dosa yang berbeda, yang sebelum apa sih namanya, maksiat yang baru, maksiat yang lamanya diterima. Tobat dari maksiat yang lama diterima. Iya, kok maksiatnya? Ya, tobat dari maksiat yang lama diterima. Jadi intinya pokoknya yang penting ketika dia bertobat, tobatnya ini dosanya ini bukan jenis yang sama ya. Ya. Tidak diterima. Tapi ini pendapat yang ketiga. Nanti kita baca tahqiqnya, penetapan hukumnya yang mana yang sahih ya. Misal dzalika, contohnya yang demikian itu. Contoh yang demikian itu ada seseorang bertaubat dari riba, akan tetapi dia ya waliyadzubillah meminum khamar dan terus-menerus meminum khamar. Dan terus-menerus meminum khamar tersebut. Maka di sini di antara para ulama ada yang berkata ya bahwa ya taubatnya orang yang taubatnya dari riba tidak diterima. Bagaimana ya keadaan taubatnya kepada Allah?
Bagaimana dia bertobat kepada Allah? Bagaimana dia bertobat kepada Allah sementara dia masih terus-menerus dalam kemaksiatannya? Sebagian ulama berkata, sekalipun begitu diterima karena riba adalah sesuatu dan meminum khamar adalah sesuatu yang lain. Dan inilah yang mu'alif rahimahullah ikuti. Ya, berjalan di atas maksudnya, dan inilah yang mu'alif Imam Nawawi berjalan di atasnya. Maksudnya inilah berjalan di atasnya yang dipegang oleh Imam Nawawi gitu loh. Ya. Dan beliau berkata bahwasanya taubat dari dosa sambil melakukan sambil terus-menerus atas dosa lainnya diterima indah ahlil haq tuh maksudnya kepada ahlul haq gitu kah Ustadz? Maksudnya gimana nih? Ini ahlul haq ini diterima menurut orang-orang yang kompeten lah, para ulama yang kompeten gitu. Berarti menurut ahlul haq itu ya orang yang adalah hak, orang yang benar gitu loh, orang yang ya ulama beneran gitu maksudnya. Menurut ahlul haq itu aja Ustadz ya, nggak usah diartiin ya. Menurut orang-orang yang benar gitu ya. Menurut orang-orang yang benar. Ahlul haq itu ya orang yang berkecimpung dalam kebenaran gitu maksudnya, dalam hak, dalam perkara yang bukan perkara yang batil. Ya ulama. Ini kalau di sini kita artikan bebas mungkin ulama enaknya ya. Terus fahada fihi fi'lillah. Ya, maka ini terdapat perbedaan. Sebagian dari mereka berkata diterima dan sebagian yang lain mengatakan tidak diterima. Adapun apabila termasuk ke dalam jenis yang sama gitu ya Ustadz. Ya, dosanya dari satu jenis yang sama, dosanya contohnya dosanya dari satu jenis yang sama. Contohnya seorang manusia seorang manusia mencoba melakukan zina atau mencoba berzina. Mubtalan atau Ustaz? Terfitnah dengan zina, dengan zina itu mubtala, terfitnah. Berarti terfitnah dia yang difitnah apa dia yang melakukan? Dia melakukan terfitnah dan dia kena perkara zina gitu loh. Dia terjerumus dalam perkara zina. Nah, dia teruji atau dia terjerumus dalam perkara zina lah. Gampangnya terjerumus lah ya. Mubtala itu sebenarnya terfitnah. Terjerumus aja Ustaz. Terjerumus lah ya. Seorang manusia terjerumus pada zina dan terjerumus juga gimana ngerti? Itilah itu melihat, memandang. Sementara itu dia juga itilah itu memandang, nanti nadzari memandang juga berarti. Itilah itu memandang dengan seksama. Mengamati. Ya, gitulah. Sementara dia juga mengamati para wanita dan memandang mereka dengan syahwat dan berbuat serupa dengan hal yang seperti itu. Apa yang semisal dengan itulah. Apa yang semisal. Dan apa yang semisal dengan hal itu, maka apakah taubat zinanya diterima sementara dia terus-menerus memandang para wanita dengan syahwatnya atau sebaliknya? Sebaliknya itu jadi dia taubat dari memandang tapi masih terus zina gitu loh. Kalau ini kan pertama kan dia taubat dari zina tapi terus-menerus memandang, atau sebaliknya dia taubat dari memandang tapi terus-menerus berzina. Gitu. Paham ini maksudnya? Bil aksi ini sebaliknya. Kan dua nih posisinya, dia berzina, dia teruji, dia terfitnah, terjerumus dalam zina dan memandang wanita. Dia tobat dari zina tapi masih memandang wanita,
Atau sebaliknya, dia taubat dari memandang wanita tapi masih berzina. Baik. Terus ada. Sebentar Ustadz, biar sebaliknya ini saya kasih tanda. Iya. Iya. Ya, ada fihi aidun khilafun. Ya, ini juga terdapat perbedaan. Sebagian mereka ada yang berkata sah gitu. Iya, sah Taubatnya dari sah. Taubatnya iya, sah. Dan taubat sebagian dari berarti taubat dari zina, berarti taubat dari zina sah, tapi dosa masih tetap dosa yang memandangi wanita terus ya. Terus sebaliknya. Gimana? Gimana Ustadz tadi? Pendapat pertama mengatakan sah taubatnya kan. Jadi dia taubat dari zinanya sah, tapi dosa masih terus ada karena dia masih terus memandangi wanita kan. Atau sebaliknya, ketika dia tobat dari memandang wanita ini juga sah, tapi dia masih terus-menerus dosa dalam zina. Ini pendapat yang pertama. Terus yang kedua. Ya, dan sebagian yang lain berkata ya tidak, taubatnya itu tidak sah. Nah, ini harus diteruskan ya biar nggak nanggung ya. Walakin as-sahih, akan tapi yang sahih, yang benar dalam masalah ini, bahwasanya taubat itu diterima dari sebuah dosa. Ya, taubat dari sebuah dosa diterima bersamaan dia masih terus-menerus di atas dosa yang lainnya. Paham ini? Ini yang benar. Kata beliau di sini dia menguatkan pendapat diterima taubatnya. Akan tapi la yu'tal insanu ismat taib. Akan tapi orang tersebut, insan tersebut tidak diberikan atau tidak dikasih gelar dengan nama orang yang bertaubat. Taib itu kan orang yang bertaubat ya, secara mutlak. Dalam artian dia cuma masih dikatakan dia dikatakan seorang yang bertobat tapi nggak perfect, nggak sempurna. Ala sabilil itlaq itu maksudnya. Wala yastahiqul madha alladhi yumdahu bihi, dan juga dia nggak berhak untuk mendapatkan pujian di mana orang-orang yang bertobat at-taibuna yumdahu bihi, di mana orang yang bertobat itu mendapatkan pujian dengan gelar orang yang bertobat. Karena memang orang yang bertobat ini Allah Subhanahu wa taala dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Bahkan sedang kita sering berdoa kan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin kan itu kan. Nah, orang yang bertobat ini mendapatkan gelar, mendapatkan pujian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini yang tobatnya cuma satu dosa aja dia tobati tapi masih melakukan dosa yang lain, ini dia tidak dapat gelar orang yang bertobat dengan sempurna. Ala sabilil itlaq itu maksudnya dia digelari orang yang bertobat tapi nggak perfect gitu. Ya benar, dia orang yang bertobat tapi nggak perfect, nggak sempurna. Masih mungkin 30%, mungkin 40%, mungkin 50%, tapi nggak nyampe 100% orang yang bertobat. Ya, nanti insya kita baca pada pertemuan berikutnya ini ya. Ini jadi ini maklumat ya, pengetahuan yang Masya Allah banyak sekali ya faedahnya. Terutama berkaitan dengan syarat taubat yang ada 5, selesai sudah kan ya. Kemudian di sini beliau mendatangkan permasalahan-permasalahan yang lainnya ya. Jadi yang perlu kita ingat-ingat dulu adalah masalah taubat ini, syarat taubat yang ada 5 itu ya. Niat yang ikhlas, kemudian melepaskan diri dari maksiatnya, kemudian apa lagi? Menyesal, ketiga menyesal, keempat apa? Berazam tidak mengulanginya. Azam tidak mengulangi lagi. Yang kelima ini, taubat tersebut dilakukan di waktu taubat masih ada, pada masa waktu taubat masih ada. Jadi waktu taubat itu ada 2 ya, ketika ajal masih ada, ketika nyawa kita masih ada, ya sebelum datang ajal, dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini waktu taubat ya. Baik, sampai sini. Tadi apa pertanyaannya Ummul Ismawati? Kalau orang gibahi orang kafir ya? Iya. Menggibahi orang kafir sama mencuri barang milik orang kafir. Mencuri yang kalau kafir dima ya nggak boleh lah, masa dicuri. Kalau kafir dima, kalau kafir yang dalam lindungan pemerintah Islam, ini nggak boleh dicuri. Tapi Allah alam kalau misalnya mungkin ada kalam ulama yang lainnya ya.
Tapi yang sini yang mau tanyakan sebelum Ana tutup. Umu Nilma gimana? Jelas Umu Nilma? Ibu Nilma? Iya, jelas Ustaz. Ibu Weni? Mana Ibu Weni? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jadi ini ya mungkin perlu murojaah dan perlu bolak-balik baca ini ya supaya enggak keder gitu ya. Ini kadang-kadang dia memberikan apa ya, memakai bahasa-bahasa istilah dalam ilmu fikih ini. Dia kadang-kadang. Tapi yang sampai sini kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan. wabarakatuh. Ustaz. Saya kira khair Mbak Adel. Ya Bu.